di Kelurahan Binong. Di sana ditemukan permasalahan berkaitan dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi dan edukasi belum optimal. Sasaran utama kita adalah fokus ke posyandu remaja kepada kadernya. Sebelum UTS kita sudah melaksanakan kegiatan sharing session. Nah, setelah kita UTS kita fokus kepada keberlanjutan program. Dari hasil observasi dan diskusi telah dirumuskan sebuah program yang dalamnya terdapat beberapa kegiatan utama, diantaranya menyelenggarakan acara sharing session, pendampingan kader posyandu dalam hal pembuatan konten, meliputi konten informasi, edukasi, dan kegiatan. Yang kedua ada peluncuran konten. Yang ketiga ada membuat jadwal posting konten minimal 3 kali seminggu atau lebih baik setiap hari. Yang keempat ada pengelolaan konten. Selanjutnya setelah kegiatan sharing session dilaksanakan, mahasiswa melakukan pendampingan terhadap para kader. Dari sini kegiatan yang telah direalisasikan sejauh ini diantaranya sharing session, pemanfaatan media sosial, yang kedua ada pendampingan kader posyandu dalam upaya mengoptimalkan media sosial, Instagram dengan membuat konten lebih banyak, konten edukasi, peluncuran konten, membuat akun Instagram dari nol dan mulai memposting. Yang ketiga ada membuat jadwal posting, memposting konten secara acak dan mengelola secara berkala. Kegiatan yang direalisasikan hampir seluruhnya telah memenuhi capaian rencana. Namun ada beberapa kendala. Di sini kendalanya adalah pembuatan konten yang didominasi oleh konten edukasi, karena kegiatan posrem yang hanya diadakan 1 bulan sekali cukup membuat isi konten terbatas. Selanjutnya, kendala terkait jadwal posting konten yang acak-acakan disebabkan karena kurangnya efisiensi pengelolaan waktu kader maupun anggota lain. Harapan setelah evaluasi yang dilakukan para kader bisa membuat program ini berkelanjutan dengan terus konsisten membuat konten-konten dan mempostingnya secara berkala. Baik, terima kasih kepada Salwa Aziza yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Syahri Fadila. Kepadanya kami persilakan. Baik, selanjutnya ada output dan outcome. Yang pertama ada output. Output sendiri yaitu hasil langsung dari kegiatan atau program yang dilaksanakan yang dapat diukur secara konkret. Berikut hasil output yang didapatkan dari pelatihan dan pendampingan posyandu remaja. Yang pertama, ada jumlah kader posyandu remaja yang mengikuti pelatihan sebanyak 75%. Pelatihan yang dilaksanakan pada 18 November 2023 dengan tema pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi dan edukasi. Ini dihadiri oleh kader pemuda dan pemudi RW 10, Ibu PKK, serta Ketua RW. Yang kedua, ada jumlah konten informatif dan edukatif sebanyak lebih dari 10 konten. Setelah diberikan materi terkait pesan atau konten di media sosial Instagram yang disampaikan oleh pemateri, para kader diharapkan dapat menerapkan dan mengaplikasikannya dengan membuat konten dan memposting di Instagram. Yang terakhir ada jumlah pengikut media sosial yang diraih sebanyak kurang lebih 50 pengikut. Setelah rutin membuat konten dan mengolah Instagram serta memiliki jadwal posting, diharapkan dapat menarik jumlah pengikut yang bisa menjadi menarik pengikut lebih banyak untuk mengetahui isu kesehatan remaja dan mendapatkan manfaat dari konten-konten yang dibuat. Yang kedua ada outcome. Outcome sendiri yaitu dampak atau perubahan yang diharapkan dari program kegiatan ini. Yang kesatu ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu remaja dalam membuat pesan atau konten di media sosial. Yang diantaranya yang pertama, kader dapat menulis dan mengedit teks dengan baik, yaitu contohnya pada saat membuat caption pada setiap konten yang diposting. Yang kedua, kader dapat membuat konten medsos yang edukatif dan informatif. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat tentang kegiatan posrem, yang dimana masyarakat dapat menyadari pentingnya isu kesehatan dan kegiatan remaja secara langsung atau melalui konten-konten di Instagram. Dan yang terakhir ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan posyandu.
yaitu masyarakat terutama remaja menjadi lebih aktif mengikuti kegiatan-kegiatan posyandu yang diselenggarakan. Sekian saya kembalikan. Terima kasih kepada Syahri Fadila yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Hidayah Nuronia. Kepadanya kami persilakan. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai rencana tindak lanjut. Jadi setelah melaksanakan serangkaian kegiatan dari mulai kegiatan sharing session hingga kegiatan pendampingan, langkah penting selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut. Tujuannya agar ada perbaikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, sehingga dapat dilihat kekurangan untuk diperbaiki dan kelebihan untuk lebih ditingkatkan. Maka kami memandang perlunya rencana tindak lanjut. Membahas perkembangan mengenai program tersebut. Lalu yang kedua ada membangun rencana aksi yang lebih jelas dan terukur seperti merumuskan tujuan, sasaran, target, serta indikator keberhasilan, termasuk rencana jadwal posting yang lebih pasti lagi. Lalu yang ketiga ada mengembangkan atau memaksimalkan sumber daya manusianya sendiri, yaitu para kader, seperti melaksanakan job desk yang sesuai agar lebih terstruktur, lalu menyamakan visi dan misi agar setiap kader memahami pentingnya kegiatan tersebut, dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi secara berkala dan menyusun instrumen monitoring yang lebih terstruktur. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada moderator baik, terima kasih kepada Hidayah Nuronia yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai tampilan Instagram. Nah, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tampilan Instagram ini yang bernamakan Posrem Apik yang dipegang oleh kader posyandunya. Nah, dalam jangka 1 bulan ini kita sudah memperoleh following sebanyak kurang lebih 70 dengan konten 48. Nah, dalam konten Instagram tersebut terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada contoh konten kegiatan. Contoh konten kegiatan ini berisikan tentang mengenai pamflet kegiatan yang akan dilaksanakan posyandu remaja, yang captionnya juga berisi ajakan untuk menghadiri acara konten tersebut. Kemudian ada contoh konten edukasi. Contoh konten edukasi ini berisikan tentang edukasi yang informatif untuk yang berisi konten edukasi. Kemudian captionnya juga berisi ajakan untuk pencegahan mengenai poster yang berkaitan. Terus kemudian ada contoh konten informasi. Nah, contoh konten informasi ini berisikan tentang informasi kegiatan posyandu berlangsung
produsen informasinya dalam ini adalah kader. Ya. Kader itu representasi pemerintah atau representasi warga? Dalam hal proyek kami itu representasi dari masyarakat. Masyarakat. Yang disampaikannya apakah tentang kemasyarakatan atau program pemerintah? Jadi kader ini tuh sebetulnya posyandu remaja itu ada yang bekerja sama dengan puskesmas gitu Bu. Yang melaksanakan kegiatannya kader gitu, cuman ada kegiatan rutin yang memang mengundang pihak dari nakes dari puskesmas terdekat untuk menyampaikan penyuluhan gitu. Jadi saya tanya, apakah kader itu lembaga publik atau bukan? Iya. Lembaga publik. Posyandu remajanya iya. Posyandu remaja ya? Iya. Memang ada posyandu yang lain. Ada Bu, ada posyandu balita, ada posyandu remaja. Jadi posyandu remaja ini inisiatif warga. Inisiatif dari warga dan juga bekerja sama dengan puskesmas gitu, karena sebetulnya posyandu remaja ini tuh ada juga Bu, bagian dari program pemerintahnya gitu. Itu dia. Karena saya ngajar komunikasi publik, maka kalian harus bisa membedakan produsen informasi ini apakah lembaga publik, lembaga bisnis, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat murni, netizen. Nah, saya tanya sekarang, tadi kata kalian kader ini adalah representasi masyarakat. Jadi dia lembaga publik atau lembaga masyarakat? Apa lembaga publik itu? Lembaga Mungkin publik itu apa? kalau posyandu remaja itu kan sebenarnya programnya itu dari pemerintah, jadi memang ada apa ya Bu, satu sisi yang memang menjalankan program juga yang diadakan oleh pemerintah gitu, namun kadernya tuh secara sukarela gitu Bu mengerjakan kegiatan tersebut gitu. Pemerintah tuh hanya kayak bikin program gitu, soalnya di kelurahan itu tuh hanya ada 2 RW yang jalan posrennya gitu, karena memang sumber daya manusianya gitu. Coba sebelahnya sekarang saya tanya, kasihin. Jadi kader apa tadi? Kader remaja ya? Kader posyandu remaja itu lembaga publik atau lembaga murni warga? Lembaga publik. Lembaga publik. Tadi kan tadi lembaga warga kata sebelah. Lembaga publik. Jadi komunikasinya komunikasi warga atau komunikasi publik? Komunikasi publik. Komunikasi publik. Jadi isinya tentang Penyampaian informasi mengenai kesehatan kepada publik. nah, jadi kader itu lembaga publik. Apakah itu masuk kepada jurnalisme warga? Iya. Apa beda jurnalisme warga dengan jurnalistik biasa? Jurnalisme warga yaitu kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak dalam naungan profesi jurnalistik. Yang tidak dalam Bahwa maksudnya nama lembaga jurnalistik. Kapan sih kader teh kata menjadi produsen informasi? Berarti dia lembaga. Coba sebelahnya jelaskan. Jurnalisme warga praktik jurnalistik yang dilakukan oleh masyarakat yang bukan jurnalistik yang bukan jurnalis profesional. Kalau jurnalisme warga bisa dari masyarakat, warga yang sering menginformasikan kegiatan yang ada di desanya, misalnya suka tiba-tiba memposting video terus ada kata-kata lagi banjir nih, itu kan bisa jadi berita. Jadi jurnalisme warga bisa diambilnya dari warga terus bisa mengelola media sosialnya. Kalau jurnalistik profesional tadi kata kamu yang seperti apa? Jurnalistik profesional yang kayak banyak. Yang kayak apa? Yang kayak apa? Naswa Shihab atau kata siapa? Coba sebelahnya. Jurnalisme warga dengan jurnalisme profesional itu apa bedanya? Kalau jurnalisme profesional itu jurnalisme yang emang profesinya jurnalis, Terus yang dinaungi oleh suatu lembaga. lembaga apa? Lembaga Nah, pertanyaannya yang terakhir saya tanya, jadi
Misalnya apa, coba contohin salah satu kontennya apa? Kemarin ada salah satu contoh konten kita kan 1 bulan sekali nih, tapi ada liburnya kita jadi bikin konten liburan kayak tanya-tanya remaja seputar kecanduan handphone, terus kenakalan remaja yang kayak gitu. Terus nanti pas udah ada posternya, di situ ada penyuluhan kayak nakes juga kemarin terakhir menjelaskan tentang siklus hidup nyamuk kayak gitu. Jadi si kontennya, berita-beritanya itu bisa sambil mewawancari nakesnya kenapa lebih penyuluhan siklus hidup nyamuk itu. Nah terakhir lah kata saya Maya, nanti ada Pak Yasa ya. Jadi ini apa? Yang produksinya adalah warga, yang representasinya adalah para kader. Ya publiknya juga, publiknya siapa? Publiknya siapa? Ya warga juga ya, ya teraja adalah remaja kayak gitu. Menggunakan anggaran pemerintah tidak? Tidak. Tidak. Apakah dia pada event-event tertentu? Nah sekarang pertanyaan berarti, apakah posyandu, kader posyandu remaja itu lembaga publik atau bukan? Coba jawab satu-satu. Ya atau bukan? Apakah lembaga Ada posyandu remaja itu lembaga publik atau bukan? Iya Bu. Ya. Lanjut. Iya Bu, karena di bawah posyandu. Di bawah posyandu. Katanya murni dari warga, sekarang di bawah posyandu gimana? Iya, nakesnya dari posyandunya langsung. Jadi termasuk kepada lembaga publik. Iya, masuk. Ya termasuk. Tadi katanya tidak menggunakan anggaran publik. Tapi ya yang setahu kita kayak nggak ada anggaran, jadi kayak sukarela gitu ya. Oke, lanjut terakhir lembaga publik ada apa? Lembaga publik. Karena tidak menggunakan anggaran. Hah? Justru kalau publik itu menggunakan anggaran publik yang harus dilaporkan secara terbuka kepada publik. Yo. Sudah bisa jadi pikirin antara publik dan warga jadi bingung. Sudah semangat Pak Yosa, Pak Yani. Ini udah kader mulia seragam. Iya, udah tinggalinnya. Jadi ini performanya performa kader. Udah kader posyandu. Atas ke bawah sama semua. Kelihatannya sih udah ini ya, udah dibanding yang sebelumnya lebih paham tentang mana jurnalisme warga, mana jurnalisme kelurahan, mana jurnalisme apa sih, posyandu ya. Ada jurnalisme posyandu sekarang, definisi bagus.